Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Sekalipun dalam beberapa hari ini mengalami kendala gangguan internet yang luar biasa, khususnya di tempat kami, saya berusaha tetap share ya. Kalau saudara perhatikan beberapa hari ini videonya memang sangat saya batasin karena memang untuk uploadnya itu lama sekali ya, dan saya mohon dukung di dalam doa, kita sama-sama saling mendoakan. Saya pergumulan terbesar saat ini di channel ini khususnya di uploadnya karena jaringan ya. Kita berdoa sebisa mungkin, saya percaya Tuhan juga berdaulat atas jaringan supaya jaringan kembali normal dan cepat, karena biasanya saudara kalau durasi 15 menit saja itu 1 jam juga selesai, bahkan pernah itu hanya hitungan menit gitu, karena sudah di-upgrade speednya ya. Jadi bahkan kadang seharian belum jadi, sehingga saya sekarang itu membatasi ya maksimal 20 menit karena untuk uploadnya lumayan ya. Sekali lagi saudara-saudara, seperti yang saya sudah katakan, saya sudah membuka layanan doa bagi saudara-saudara yang memiliki pokok doa ya, silakan hubungi via WA ya, pokok doa ya, silakan kirimkan pokok doa Anda. Kami akan selalu berdoa bagi Anda supaya apa? Seperti yang saya katakan, selama ini saudara-saudara sudah berdoa buat saya juga mau berdoa bagi saudara-saudara secara spesifik supaya kita saling memberkati lewat doa. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita masih dari kitab Lukas ya. Kita akan bahas mulai dari Lukas yang ke-36 sampai 43 ya. Lukas 36 sampai 43, dan kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal di sini. Sebelumnya kita mari berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami meminta biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang mengurapi kami, sehingga kami semuanya Tuhan bersemangat, bergairah. Kami minta Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, hati kami bergelora, hati kami bersemangat, hati kami bersemangat belajar firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami insight, memberikan kami pemahaman yang baru, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi, biarlah Roh Kudus yang berkarya, biar setiap kali hamba-Mu mengajarkan firman Tuhan di sini, ada kuasa yang mengalir, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberikan hati yang bergelora setiap kali belajar firman Tuhan di channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita langsung saja ke pembacaan kita. Saya akan bacakan 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Kita tahu kemarin bahwa kedua orang yang berjalan ke Emmaus itu lalu bertemu dengan murid-muridnya yang lain. Mereka menceritakan segala sesuatu, pengalaman mereka bersama Yesus ketika di perjalanan, termasuk mungkin pengalaman mereka dihardik karena mereka lamban hatinya, mereka tidak percaya ya. Mereka menceritakan keseluruhannya. Sementara mereka bercerita demikian, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Wow, ini tiba-tiba lo berdiri ya. Seperti yang saya katakan, tubuh kebangkitan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia kapan saja bisa masuk, kapan saja dia bisa pergi tanpa harus membuka pintu. Dan ini menjadi satu surprise saat itu bagi mereka. Itu sebabnya apa?
Ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, Anda bayangkan saja kalau misalnya Anda sedang ngobrol asik-asik lah, tiba-tiba ada penampakan. Ya, tiba-tiba Yesus nongol di depan. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak terkejut? Bahkan mereka terkejut sampai mereka merasa melihat hantu. Lalu apa tanggapan daripada Yesus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Nah, mereka terkejut dan mereka ragu-ragu. Ini benaran apa enggak sih? Artinya apa? Mereka saat itu sedang meragukan apakah yang mereka lihat itu Yesus atau hantu. Saya jadi ingat dulu teman saya khotbah, di balik hantu ada Yesus ya. Jadi setiap ada hantu ada Yesus. Tidak selalu demikian ya. Yesus selalu ada di mana-mana bukan karena ada hantu. Tapi yang di sini berbeda konteksnya ya. Mereka saat itu menganggap wah ini hantu nih. Ya mereka Yesus tahu, dia Maha tahu. Lalu Yesus berkata, "Kenapa kamu ragu-ragu?" Ya untung nggak dihardik lagi di sini. Tapi Yesus tanya mereka, "Kenapa kalian ragu-ragu?" Ya. "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak akan ada daging dan tidak akan ada tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Yesus tahu, Yesus jelasin. Kalau seandainya dia hantu, maka tidak ada tulang, tidak ada daging. Yesus lengkap. Dalam tubuh kemuliaan, dia ada daging, dia ada tulang, tetapi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ini sebenarnya satu momen bagi murid-murid pada saat itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Memang kita pelajari dalam kitab sebelumnya, ada satu murid Yesus yang keras kepala dan tidak mau percaya kalau belum itu raba atau sentuh itu lubang yang ada di lubang paku yang ada di kaki Yesus, termasuk lubang yang ada di lambung Yesus. Dia tidak mau percaya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran-heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ini mereka di sini, saudara bisa bayangkan ya, mereka sudah sedih, mereka sudah menangis. Bahkan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, mereka ini sedang berkabung, ya. Mereka berkabung, mereka dengar, antara mereka percaya atau tidak. Lah tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah. Lalu Yesus bilang, silahkan sentuh tanganku, silahkan lihat kakiku. Dia memperlihatkannya. Mereka kegirangan, mereka semangat sekali. Karena apa? Yesus hidup. Maka untuk menggenapi kegirangan mereka, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, Yesus meminta mereka makanan. Lalu Yesus memakan. Nah memang saya pernah membaca satu artikel tentang berbicara tentang makanan dan tubuh kemuliaan. Apakah makanan tubuh kemuliaan masih memerlukan makanan? Tapi kita perlu tahu di dalam konteks ini, Yesus itu meminta makanan bukan soal karena dia sedang kelaparan, ya. Dia tidak bilang aku lapar sekali. Jelas dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan? Jadi mereka ini perasaannya lagi capcay, lagi bukan amburadul, campur aduk maksud saya, ya. Perasaan antara percaya dengan tidak, tapi mereka senang sekali karena Yesus hidup, ya. Tapi di sisi lain mereka ini ragu-ragu karena apa? Ini hantu apa bukan, ya. Jadi mereka saat itu perasaannya lagi gado-gado, ya. Mereka antara senang atau gimana. Maka untuk
meyakinkan mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa itu adalah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Maka Yesus meminta makanan itu bukan karena dia lapar, tapi untuk membuktikan bahwa dia adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup. Jadi sesuai dengan artikel itu bukan soal karena dia lapar, tapi untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara-saudara? Kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi murid-murid pada saat itu. Karena kita tahu mereka sedang berduka, mereka sedang bersedih, mereka sedang galau, bahkan mungkin ketakutan karena akan ada ancaman-ancaman yang bisa mereka alami baik dari pihak Yahudi dan Romawi. Kemudian saat itu mereka sedang kecewa. Seperti yang kita pelajari di sebelumnya, mereka sedang kecewa karena mereka berharap bahwa Yesus adalah akan membebaskan mereka dari pemerintah Romawi pada saat itu. Tapi hal itu tidak terjadi. Maka Yesus penting menunjukkan diri kepada mereka, penting membuktikan bahwa dia hidup. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, yaitu untuk membuktikan apa yang Yesus katakan sendiri. Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Seperti yang saya katakan, seandainya dia tidak bangkit pada hari ketiga, maka Yesus adalah pembohong terbesar di dunia. Tapi puji Tuhan, dia bangkit. Ya, dia berkuasa, maka maut tidak berkuasa dia. Puji Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga apa yang dia katakan terpercaya dan valid. Sehingga ketika murid-murid melihat dia, mereka kegirangan, mereka senang sekali. Karena apa? Terbukti apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekalipun di sisi lain mereka masih dalam keraguan-raguan. Itu adalah manusiawi sekali, ya. Manusiawi sekali saya bilang, ya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang lamban hatinya. Apalagi baru lihat di depan mata kaget gitu kan. Jadi kalau mereka antara galau kemudian senang gitu, itu yang saya bilang manusiawi sekali. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk membuktikan bahwa dia adalah Sang Mesias yang mereka nantikan selama ini. Mereka tadinya sudah kecewa, mereka sudah putus harapannya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka secara tidak langsung Yesus sedang membuktikan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Itu sebabnya setelah nanti hari ke-50, ya, ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, wow, mereka menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena mereka seperti yang saya sudah sampaikan hari Minggu itu, yaitu kuasa kebangkitan adalah kuasa yang sangat mengubahkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Pagi ini saudara, kita belajar bahwa ini adalah satu peristiwa yang menurut saya unik dan menyenangkan, ya. Di sisi lain kalau kita mencoba menyelami ini seperti membuat para murid saat itu galau, mereka bimbang sampai berkata hantu, dan Yesus menegur mereka itu. Dan menarik sekali di sini, Yesus membuktikan kepada mereka bahwa bahwa apa yang mereka lihat itu adalah benar-benar Yesus Kristus yang mengajar mereka 3,5 tahun. Dan klimaks dari pembuktian itu ketika Yesus, ya, meminta makan kepada mereka sehingga mereka tidak ada lagi keraguan-raguan. Jadi saudara-saudara,
Tadi saya katakan, kenapa begitu penting Yesus menampakkan diri kepada murid? Yang pertama, untuk memvalidasi setiap perkataan Yesus. Semua perkataan Yesus terbukti, sehingga rasa percaya murid-murid kembali. Yang kedua, Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan selama ini. Mereka tadinya sudah kecewa, mereka tadinya sudah pupus harapannya. Dengan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang mereka nantikan, murid-murid kembali bergairah. Kalau kita lihat mereka kegirangan, bahkan kalau kita lihat nanti di Kisah Para Rasul, mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Mereka sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Haleluya, saudara-saudara. Sekian renungan pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.